Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apa kabarnya semuanya? Semoga Kakak Lala doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat. Ingat selalu menjaga kebersihan dan selalu menjaga jarak dan pakai masker kalau keluar rumah ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus hari ini juga kita ada satu lagu baru loh adik-adik. Kita akan belajar sama-sama lagunya. Dan hari ini kita akan dipimpin oleh Bapak Andreas. Tema kita hari ini adalah melayani dengan kasih. Adik-adik tahu kan? Kasih yang paling besar di dalam dunia ini adalah kasihnya siapa ayo? Kasihnya Tuhan Yesus. Kasihnya Tuhan Yesus itu adalah kasih yang paling besar sekali di dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita, kita juga sebagai anak-anaknya harus mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, dan kita juga melayani Tuhan Yesus dengan kasih seperti tema kita hari ini. Oke, untuk itu kita akan melihat video ayat hafalan dulu sebelum kita mulai ya adik-adik. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Oke adik-adik, untuk supaya lebih semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kakak Lala undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu lagu yang mengatakan I love you Jesus, aku mencintaimu Yesus. Silakan berdiri, ayo dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu ini. Karena seperti yang tadi Kakak Lala bilang, Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kita akan menyanyi dalam 3 bahasa adik-adik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Jawa. Adik-adik, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk kembali duduk. Siapkan hati dan pikirannya, duduk tenang, jangan main-main lagi ya, karena kita mau mulai ibadah kita. Duduk tenang, lipat tangan, kita akan berdoa pembukaan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Kudus Kuduslah. Lagu ini terdapat di dalam nyanyian rohani ya adik-adik. Sikap doa, mari kita angkat pujian ini bersama-sama.
adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana akan memulai ibadah sekolah minggu kami di hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau mau bersama-sama dengan kami, memberikan kami semua untuk tenang, duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu dan bersuka cita di hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih semangat? Harus semangat dong. Kakak Lala undang adik-adik untuk kembali berdiri. Seperti tadi kakak bilang, kita punya satu lagu baru. Nah, lagu baru kita ini berjudul Bersama Tuhan Aku Bisa. Bersama Tuhan kita harus bisa. Ayo adik-adik berdiri dan kita akan menyanyi. Bersama-sama kita belajar lagu baru ini, oke? Ayo kita katakan sama-sama. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Tuhan membuat kita berharga. Sa 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 aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, ayo kita ulang ya satu kali lagi ya, lagu ini dengan penuh semangat, oke? Kita katakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, puji nama Tuhan. Adik-adik, minggu lalu siapa yang hafal ayat hafalannya? Ada tidak yang hafal ayat hafalan? Atau jangan-jangan adik-adik lupa nih ayat hafalannya? Kalau adik-adik yang lupa ayat hafalannya, Kakak Lala akan ingatkan nih ayat hafalan minggu lalu. Ayo saksikan ayat hafalannya berikut ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, itu adalah ayat hafalan minggu lalu. Jadi adik-adik harus diingat dan dihafal. Jangan lupa dong. Selanjutnya adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Andreas. Sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci
Doa tiap hari. Oke? Ayo adik-adik, dengan sikap duduk dan tenang, jangan lupa menyiapkan apa senjata kita? Alkitab. Jangan lupa senjata kita, oke? Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang sama-sama dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan boleh izinkan kita untuk bersama-sama dalam ibadah. Dan biarlah setiap pujian yang boleh kita nyanyikan tadi menjadi persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Anak-anakku semuanya, hari ini kita sangat istimewa. Oleh karena kita membahas tentang orang yang baik, bagaimana melayani Tuhan. Dan oleh karena itu, marilah kita berdoa agar Tuhan pimpin kita dan berkati kita di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang sudah kami nyanyikan maupun yang akan kami nyanyikan nanti Tuhan, itu menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami, mari Tuhan beri hikmat bagi kami, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan melalui firman-Mu, Engkau akan bentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang melayani, anak-anak Tuhan yang dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami telah siap untuk mendengarkan dan merenungkannya. Amin. Anak-anakku, apakah kalian pernah punya teman baik? Oh, bagus. Pernah. Kenapa kalian sebut dia baik? Ya, betul. Karena dia suka perhatian dengan kita. Ketika kita lapar, dia kasih kita makan. Ketika kita haus, dia bagi kita minuman. Oh, dia baik. Kita bersukacita. Itu dia baik. Ada juga yang baik karena, waktu saya sakit, dia tengok dan dia doakan saya. Oh, dia baik sekali. Tapi pernahkah kita juga berpikir untuk kita boleh menjadi teman yang baik? Di hari ini, dalam kisah Alkitab ada sebuah cerita tentang orang yang baik. Dan orang yang baik ini dipanggil Tuhan. Ketika dia dipanggil Tuhan, orang-orang yang merasa dia adalah orang yang baik ini, mereka kemudian menangis, sedih. Karena dia baik. Ketika dia hidup, dia berkata-kata baik, berbicara baik, berteman dengan baik. Bahkan ketika temannya haus, dia kasih minum. Ketika temannya
lihat bajunya, dia punya baju bagus, dia kasih ke dia juga. Sehingga ini menjadi sebuah kenangan buat orang-orang yang ditinggalkan karena kemudian orang itu dipanggil Tuhan. Nah, lebih lengkapnya mari kita buka sama-sama di dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 42. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 42. Silakan, kalian boleh buka Alkitabnya, boleh Alkitab, boleh gadget juga boleh, atau dari iPad atau dari laptop boleh. Saya akan bacakan untuk kita semuanya Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43 sekalian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada suatu waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida, dekat kota Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat ini. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berbaring ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri, kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian, daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Anak-anakku, ini adalah sebuah cerita tentang orang yang baik yang kemudian dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian mereka bersedih. Untuk lebih memberikan gambaran kepada kita, mari kita saksikan bersama-sama animasi berikut ini. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana,
Ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ya, betul. Namanya Tabita. Yang dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Teman-temannya bersedih ketika Tabita dipanggil Tuhan. Tetapi kemudian berubah menjadi sebuah sukacita ketika kemudian Petrus, yang kita tahu, datang dan kemudian sujud dan berdoa. Anak-anakku semuanya, satu yang luar biasa yang Allah buat, yang Allah nyatakan kemuliaannya melalui cerita ini. Kenapa? Karena teman-temannya yang biasa dilayani oleh Dorcas atau Tabita merasa kasihan, merasa sedih, dan dia ingat bahwa pernah ada yang namanya Yesus Kristus membangkitkan orang mati. Dan mereka lihat ketika Yesus membangkitkan orang mati, ada Petrus di sana. Dan Petrus ini sekarang ada di Lida, dekat Yope. Sehingga mereka menyuruh, di sana ada orang namanya Petrus. Dia adalah orang murid Yesus yang kemudian waktu itu pernah membangkitkan orang mati juga. Pasti dia bisa. Tolong panggil dia. Dan kemudian ada utusan dan kemudian datang. Dan apakah Petrus datang? Datang. Dan ketika kita lihat animasi tadi, Petrus bukan marah kepada orang janda-janda itu. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar. Kenapa harus disuruh keluar? Siapa yang tahu kenapa? Ya, betul. Karena Petrus mau sujud dan berdoa khusus kepada Tuhan untuk Tabita. Itulah sebabnya. Maka kemudian Petrus bilang, keluarlah. Dan mereka akhirnya keluar. Dan apa yang dilakukan Petrus? Benar. Dia sujud. Sujud itu bagaimana? Sujud itu tidak berdiri begini, tapi berlutut. Kakinya, dengkulnya ini ada di lantai. Mau apa dia? Dia mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu siapa Tabita. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang melayani Engkau. Dia adalah orang yang melayani sesamanya. Dan sekarang dia mati, Tuhan. Banyak orang yang kemudian bersedih karena kehilangan dia. Tuhan, tolonglah. Itulah kira-kira doanya Petrus. Tolonglah. Bangkitkan Tabita supaya dia hidup kembali. Karena banyak orang yang mengasihinya. Kemudian apa yang dilakukan? Apakah Tuhan mendengarkan doa Petrus? Iya. Tuhan memerintahkan kepada Petrus untuk berkata, Tabita, bangkitlah.
Suatu yang luar biasa. Tadi kita lihat dalam animasi, matanya Tabita pertama terbuka. Wah, hebat, luar biasa. Setelah Tabita matanya terbuka, kemudian Petrus mengulurkan tangannya dan membantu Tabita untuk bangkit berdiri. Luar biasa Tuhan buat. Tuhan mendengarkan doa dari Petrus. Dan akhirnya doa Petrus dikabulkan. Pertanyaannya adalah bagaimana Petrus berdoa ya? Dia bagaimana kau bisa doanya didengar? Satu kuncinya, kita tahu. Petrus pasti berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita tahu Yesus adalah Allah. Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Roh Kudus. Dia yang kemudian membangkitkan. Bukan Petrus, bukan. Petrus adalah alat untuk membangkitkan Tabita. Dan apa yang terjadi anak-anakku semuanya? Ketika Tabita bangun dan kemudian Petrus sampaikan kepada teman-teman yang tadi menangis, mereka tercengang. Dan kemudian mereka kagum dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menceritakan kepada semua orang bahwa di Yope ada orang bernama Tabita kemudian dibangkitkan oleh Yesus melalui hambanya Petrus. Dan semua orang bertanya-tanya, siapa itu Petrus dan siapa itu Yesus? Dan akhirnya mereka mencari tahu dan akhirnya apa yang terjadi di Alkitab dikatakan mereka kemudian percaya. Ini yang menjadi tujuan utama kemuliaan Allah dinyatakan melalui kejadian Tabita ini. Supaya apa? Supaya orang menjadi percaya. Supaya orang tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi. Dan kita lihat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Tabita. Dan akhirnya Tabita akan bersama-sama dengan teman-temannya yang mengasihinya untuk bersama-sama. Untuk tetap menjalani kehidupan yang baik. Untuk tetap menjalani kehidupan yang melayani. Sebagaimana Tabita sebelum meninggal. Dia melayani. Dan pasti sekarang akan lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, anak-anakku semuanya, mari kita menjadi orang yang baik untuk semua orang. Untuk kita siap melayani semua orang. Kenapa? Karena kalau kita melayani, maka mari kita bisa sama-sama. Apa yang harus kita katakan ketika kita melayani? Kita buka Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita, Galatia 5 ayat 13, dan itu akan menjadi ayat hafalan kita. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apa itu kasih? Kasih bukan perasaan. Kasih bukan kasihan, bukan. Tapi kasih adalah sebuah tindakan. Kalau kasih, aku mengasihi teman saya haus, saya tidak perlu hanya mengatakan, aduh kasihan kamu haus ya. Bukan. Kalau kita melihat teman kita lapar, kita sangat mengasihi dia dan kemudian kita katakan, aduh kasihan kamu lapar ya. Bukan itu. Yang dimaksud dengan kasih, melayani dengan kasih adalah ketika kita melihat teman kita haus, ada tindakan dari kita. Ambilkan minum, kasih minum. Ketika kita melihat teman kita lapar, saya punya makan, saya punya roti, saya ambil roti saya kasih dia. Kamu lapar, ini aku punya roti. Ketika kita melihat ada teman kita sakit, kita bukan berarti, aduh kasihan dia sakit ya. Tidak. Tetapi melayani dengan kasih artinya, kamu sakit, mari kita berdoa. Karena kita percaya, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan dengar. Doa orang benar sangat besar kuasanya.
Inilah ayat hafalan kita, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Anak-anak semuanya, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebelum kita berdoa syafaat. Kita akan menaikkan pujian, melayani lebih sungguh. Mari kita siapkan persembahan kita. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita. Dan kalau kita memberi, maka biarlah hanya Tuhan yang tahu apa yang kita boleh berikan kepada Tuhan melalui persembahan kita di pagi hari ini. Melayani lebih sungguh. Mengasihi Anak-anakku, mari kita bawa seluruh persembahan kita di dalam doa dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Bagaimana Engkau telah membangkitkan Tabita. Bagaimana orang-orang yang mengasihi Tabita bersukacita oleh karena kebangkitan yang Kau berikan. Kami juga bersyukur karena kami boleh melihat bagaimana Engkau memberkati Petrus dan Kau mendengarkan doa Petrus sehingga Petrus Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk membangkitkan Tabita. Dan kami rindu Tuhan untuk kami boleh seperti Tabita untuk mampu melayani orang-orang di sekeliling kami dengan penuh kasih. Untuk kami juga mampu seperti Petrus yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan bagaimana Engkau mendengarkan doa Petrus, kami pun percaya Tuhan bahwa Engkau pun juga akan mendengarkan doa-doa kami. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa untuk papa mama kami, opa, oma, kakak, adik yang bersama-sama kami di rumah kami saat ini. Berkatilah mereka. Berikan hati yang melayani kepada mereka. Saling melayani, saling mengasihi. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga rindu berdoa sebab kami tahu Tuhan, Kau mendengarkan doa kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami. Pelajaran-pelajaran yang kami terima melalui online Tuhan, biarlah Engkau mampukan kami untuk mengikutinya dengan baik. Supaya setiap pembelajaran yang diajarkan, disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami mengerti. Sehingga pada saatnya kami menghadapi ulangan atau akhir semester atau evaluasi Tuhan, Engkau mampukan kami untuk menjawab dengan sangat baik. Sehingga meskipun di masa pandemi ini Tuhan, dengan belajar yang secara online, kami tetap memiliki kepandaian yang luar biasa yang Kau nyatakan kepada kami.
Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa untuk Bapak Ibu guru kami yang melayani kami dalam pembelajaran, kiranya Tuhan juga berkati. Berkati sekolah kami, berkati teman-teman kami juga, supaya mereka juga Tuhan kasihi dan berkati. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami juga boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Jadikan benda mati ini, uang ini Tuhan, untuk alat memperluas kerajaan-Mu. Dan berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, kiranya Tuhan mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Inilah doa kami Tuhan yang semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Pak Andreas yang telah membawakan kami dalam renungan singkat di hari ini. Adik-adik yang Kakak Lala kasih yang ada di rumah masing-masing, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu, jangan lupa persembahannya diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja, atau bisa langsung diberikan kepada kakak pengasuh di week masing-masing. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Adik-adik, kita akan jumpa lagi di ibadah minggu depan. Untuk itu mari kakak undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami anak-anak-Mu telah beribadah ya Tuhan. Kami telah ibadah sekolah minggu, kami telah mendengarkan cerita, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan menutup ibadah kami. Biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai setiap anak-anak dan kami semua, dan kami akan bertemu lagi di ibadah minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik jangan lupa untuk menghafal ayat hafalannya. Tadi ayat hafalannya terdapat di dalam apa? Dalam kitab apa? Galatia 5 ayat 13c. Jadi adik-adik harus dihafal dan diingat dan dilaksanakan. Bagaimana kita harus mengasihi sesama kita dan orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo bersama-sama kita menyanyikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa.